Selamat malam Bapak Ibu Jemaat GKMI Sidodadi. Semoga selalu sehat dan kasih Tuhan senantiasa beserta kita senantiasa. Bapak Ibu Jemaat GKMI Sidodadi, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal dan yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur untuk segala berkat kasih penyertaan-Mu atas kami semua. Sebentar lagi kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang akan memberikan pengertian, Roh Kudus yang akan menerjemahkan ke dalam setiap hati kami yang mendengarnya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi, pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai 23. Saya diberikan tema Tuhan yang memimpin engkau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berkaitan dengan tema yang telah diberikan kepada saya dengan teks Bilangan 11 ayat 1 sampai 23. Ketika kita membaca secara keseluruhan dari teks tersebut, di situ kita bisa melihat ya secara konteks bahwa itu adalah perjalanan Israel yang dipimpin oleh Musa menuju kepada tanah perjanjian. Ada beberapa hal yang menarik di dalam Bilangan 11 tadi, ayat 1 sampai 23. Yang pertama, saya mencoba memberikan identifikasi bahwa yang pertama kita bisa melihat bagaimana proses panjang menuju tanah perjanjian itu ya tidak berjalan mulus, melainkan ada kerikil-kerikil kecil yang senantiasa hadir di dalam umat Tuhan tersebut. Yang pertama, kalau misalnya kita melihat di dalam pasal 11 ayat yang pertama, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Ada satu hal yang menarik di situ bahwa umat Israel bersungut-sungut. Bersungut-sungut mungkin secara kita orang awam ya mengeluh ya. Tetapi keluhan itu sampai membuat murka Tuhan ya. Itu yang pertama. Jadi bangsa Israel bersungut-sungut. Nah, bersungut-sungut tentang apa? Ternyata mereka itu mengalami kejenuhan, mengalami kebosanan. Kalau di dalam teks itu kita membacanya, maka di situ mereka menginginkan makanan yang berbeda, sebuah menu yang berbeda. Mereka setiap hari selalu makan mana. Sekali-kali pengen makan daging. Mereka juga membayangkan kehidupannya ketika di Mesir. Di Mesir, mereka berkata bahwa kita tidak perlu susah payah untuk mencari ikan. Ikan selalu tersedia. Apapun yang kita butuhkan tersedia.
Tapi setelah keluar dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian, mereka tidak mendapatkan itu. Ya, sebagai seorang yang mengalami perjalanan yang demikian jauh, demikian melelahkan, ternyata umat Israel bisa bersungut-sungut kepada Tuhan. Terus kemudian yang kedua, saya mencoba melihat di dalam ayat yang terakhir, Bilangan pasal 11 ayat 23. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan berkurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman terjadi padamu atau tidak. Saya ulangi lagi. Masakah kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu ataukah tidak. Selain yang pertama tadi bersungut-sungut, ternyata yang kedua ada ketidakpercayaan, ada kesangsian mengenai kuasa Tuhan. Dan itu ternyata Musa, ya, Musa merasakan, ya, secara manusia apakah masuk akal apa yang diinginkan oleh orang Israel itu dikabulkan. Ya. Di situ Tuhan terus kemudian, masa Musa kamu tidak percaya padaku, kamu akan melihatnya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, Musa dan jemaat Israel saat itu, bangsa Israel, sebenarnya adalah orang yang melihat dengan mata kepalanya sendiri kuasa Tuhan. Mereka melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan bangsa Israel sampai dia bisa keluar dari tanah Mesir. Kita mencoba memberikan perenungan secara konteks manusia atau zaman saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, tidak bisa kita pungkiri, ya, pasti ada kekhawatiran, kegelisahan, kemudian keluh kesah. Semua hal itu dirasakan oleh kita saat ini. Ya, kita mendengar berita bahwa akan ada keterbatasan untuk mudik atau akan dilarang mudik, untuk tetap berada di rumah supaya penyebaran virus COVID-19 itu tidak semakin melebar. Informasi juga kita mendengar bahwa ada sebagian atau mungkin seluruhnya karyawan dari pabrik dirumahkan atau diberhentikan karena pandemi ini. Maka secara manusiawi, ya, secara logika kita, secara hitungan matematis kita, apakah mungkin bisa bertahan di tengah situasi yang demikian? Maka sangatlah tepat firman Tuhan memberikan tema Tuhan yang memimpin engkau. Dari kisah perjalanan Israel menuju kepada tanah perjanjian, di mana mereka adalah orang yang
merasakan dan melihat pertama kali kuasa Tuhan, dalam prosesnya saja mereka berkeluh kesah, mereka bersungguh-sungguh. Apalagi kita yang jauh masanya dari umat Israel tersebut. Maka kekhawatiran, keluh kesah itu selalu ada. Kemudian yang kedua, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kadang secara akal, secara hitungan kita, secara matematis, apakah masa ini akan segera terlewati ataukah tidak? Berapa lama lagi kita harus menunggu situasi ini akan selesai? Kita menggunakan perhitungan matematis. Para ahli secara keilmuan juga memberikan sebuah prediksi-prediksi. Tetapi satu yang harus kita ingat, Ibu, Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang dahulu memimpin umat Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, terus menuntun mereka. Kita tidak bisa mengabaikan pengalaman iman, kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa mengabaikan kuasa Tuhan di tengah-tengah situasi saat ini. Ingat bahwa di dalam kekristenan kita juga mendengar tentang pemeliharaan Tuhan atau providensia. Nah, providen ini juga memiliki pengertian bahwa rencana Allah itu tidak akan mungkin gagal. Jadi pemeliharaan Allah itu pasti akan terjadi ketika kita percaya kepada kuasa Tuhan. Dari dulu sampai sekarang, proses apapun yang terjadi di dunia ini tidak terlepas dari pemeliharaan Tuhan. Dan pemeliharaan Tuhan itu pasti akan tergenapi, dan pemeliharaan Tuhan itu selalu baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi firman Tuhan pada malam hari ini mengajak kita untuk meneguhkan iman, untuk meneguhkan kepercayaan kita kepada Kristus, bahwa Tuhan senantiasa memelihara kita. Kita mengalami situasi ini masih di dalam rencana Tuhan yang pastinya baik bagi kita semua. Maka dari adanya keluh kesah dengan mengandalkan akal pikiran kita di dalam menganalisa sesuatu, ingatlah bahwa kuasa Tuhan, peran serta Tuhan itu tidak bisa kita tinggalkan atau kita abaikan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi yang memprihatinkan, di tengah situasi yang dimana kita harus mengencangkan ikat pinggang, ingatlah bahwa kuasa Tuhan selalu serta kita semua. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan demikian marilah kita kembali diingatkan untuk menguatkan iman kita. Kuasa Kristus akan terus memelihara kita. Dan puji Tuhan, pada malam hari ini saya bisa memberikan
rekaman ini atas berkat dari Radio Kumbaya 107.7 FM yang membantu di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat dan menguatkan kita bahwa Tuhan selalu memimpin kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa di tengah suasana yang tidak menentu ini, biarlah kami mampu untuk meminimalisir keluh kesah, menyalahkan Engkau. Demikian juga kami tidak mengabaikan kuasa-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan bangsa Israel akan terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga dengan kuasa-Mu itu kami yakin dan percaya bahwa proses adanya bencana nasional pandemi COVID-19 ini akan segera terlewati dan semuanya ini masih di dalam pemeliharaan Tuhan dan rencana Tuhan. Kami yang percaya pasti akan Tuhan sertai, Tuhan pimpin terus-menerus, dan kiranya kami memperoleh damai sejahtera, keselamatan yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin.